Kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai hidupmu. Berkat dan umur panjang selalu menghiasi hidupmu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Hari ini kita patut mengucap syukur sadar tidak sadar. Bapak Ibu dan saya sudah ada dalam anak tangga yang ke 267 hari, 39 minggu, dan sadar tidak sadar Bapak Ibu dan saya tersisa waktu di tahun 2023 tinggal 98 hari. Yang hari ini pendeta mengatakan bagi kita bersama, kalau Bapak Ibu dan saya masih bisa menikmati sampai titik ini, maka ini semuanya karena berkat, anugerah, dan kasih Tuhan. Ada amin? Maka bagian inilah sedang menghantarkan kita untuk bersama kita merenungkan dari apa yang Kidung Agung coba bagikan bagi kita. Secara khusus tema kita pada minggu ini berbicara tentang cinta yang mendukung dan menyejukkan. Bapak Ibu Saudara, kitab Kidung Agung adalah sebuah penyataan iman yang Bapak Ibu sadar dan renungkan baik. Ini menjadi penyataan yang Salomo coba tulis, karena kita tahu siapa Salomo dalam latar belakang. Dia adalah sosok pribadi Raja Israel dalam pemerintahan bangsa Israel. Dia adalah raja ketiga, dan catatan sejarah bangsa Israel, dia raja terakhir yang memimpin bangsa Israel secara utuh. Karena selepas Salomo, bangsa Israel terpecah menjadi dua, yaitu Israel Selatan dan Utara. Konteks dalam Kidung Agung menggambarkan yang pertama bicara tentang puisi, puitis, dan ungkapan-ungkapan cinta, karena Salomo menulis tentang apa yang menjadi gambarannya sebagai sosok yang ada pribadi, yang betul-betul dia mengungkapkan tentang apa yang menjadi puisinya, apa yang menjadi ungkapan hatinya. Karena Salomo menulis bagian ini di tengah-tengah keberhasilannya sebagai seorang raja, tapi dalam gambaran Kidung Agung ini juga menjadi gambaran untuk kita diarahkan bagaimana kejatuhan Salomo sebagai seorang pribadi yang disebut sebagai suami, sebagai seorang imam, sebagai seorang bapa. Karena Bapak Ibu perlu tahu latar belakang Salomo. Alkitab mencatat dia punya sekitar 700 istri, 300 bini. Dan inilah yang menjadi bagian kita melihat dari Kidung Agung apa yang menjadi gambaran di dalamnya, supaya ketika kita bicara tentang apa yang Kidung Agung bagikan bagi kita, betul-betul kita renungkan baik. Karena memang kalau kita lihat dalam konteks Kidung Agung, bicara tentang cinta, Alkitab menggambarkan cinta itu ada 4 jenis. Karena ketika bicara tentang cinta, ada yang disebut dengan kasih filia. Kasih filia itu adalah kasih yang dimana Bapak Ibu perlu tahu, itu bicara tentang kasih persahabatan. Maka dalam Amsal katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, bahkan dia akan lebih dari saudara. Yang kedua bicara tentang kasih, bicara tentang kasih apa? Stalking. Bapak-bapak dan mama hari ini bekerja di luar sana dalam segala bagian kehidupan. Untuk apa? Untuk kebutuhan anak-anak, memberi yang terbaik bagi anak-anak, itu cinta. Tapi dasar cinta itu disebut cinta stalking. Karena kita sebagai orang tua tidak memikirkan tentang apa yang ada pada kita. Kita berpikir untuk anak, dan cinta yang kita beri kepada anak, itulah cinta stalking. Sebagai suami mengasihi istri, sebagai istri mengasihi suami, itu cinta. Tetapi yang dimaksudkan dalam cinta itu cinta stalking. Maka di tengah-tengah hidup ini, bagian ini perlu kita pahami. Yang dimaksudkan dalam konteks Kidung Agung ini juga bicara tentang apa?
cinta eros, yaitu seorang laki-laki normalnya dia akan suka seorang perempuan, atau insos normalnya dia suka narcis, Engko dia suka yaw, Dai dia suka air, atau Nona suka nyok, atau Butet suka ucok. Itu normal. Itu yang disebut apa? Eros. Dalam konteks kasih Allah bagi Bapak Ibu dan saya, itulah kasih agape. Konteks inilah membawa kita untuk apa? Ketika kita bicara tentang cinta, maka Kidung Agung menggambarkan betul-betul tentang ungkapan cinta, tetapi cinta itu betul-betul kita pahami dengan baik. Jangan sampai Bapak Ibu bicara tentang cinta tanpa memahami tentang cinta itu. Maka tema kita mengarahkan kita cinta yang mendukung dan menyejukkan. Pengenalan kita akan cinta, maka itu bersumber dari apa? Cinta agama. Maka pengenalan Bapak Ibu dan saya kepada Tuhan akan menentukan tentang 3 cinta yang dibawa. Cinta filial, cinta eros, cinta storge akan ada di dalam. Ketika kita mengerti dan memahami tentang cinta atau kasih dari agape, maka sejauh mana Bapak Ibu mengasihi Tuhan, sejauh itulah Bapak Ibu akan mengasihi istri kita, sejauh itu kita akan mengasihi suami kita, sejauh itu kita mengasihi anak-anak kita, sejauh itu kita akan mengasihi sesama kita. Amin. Maka dalam konteks ini, bicara tentang pernyataan cinta, Kidung Agung bilang itu baik ketika kita bicara tentang cinta. Tetapi pernyataan cinta itu menjadi sebuah bagian yang Kidung Agung mau bagikan, bahwa itu penting. Karena siapapun dalam hidup ini, pernyataan cinta ketika kita saling memuji, ketika kita saling mengakui, ketika kita saling ada dalam sebuah relasi cinta itu, maka tidak heran kenapa Kidung Agung bilang betapa pentingnya kita saling memuji satu dengan yang lain. Maka tidak heran dalam ayatnya yang ke-15, 16, 17 bagian ini kita perhatikan dengan baik. Mari kita perhatikan. Dikatakan apa? Lihatlah cantik engkau manis, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu laras balok-balok rumah kita, dari kayu erupa dinding-dinding kita. Bunga mawar dari sarung, aku di lembah-lembah. Bagian ini mengarahkan kita untuk kita memahami bahwa betapa pentingnya cinta dalam pernyataan cinta. Artinya apa? Di tengah-tengah keluarga mari sebagai suami layak kita memuji istri kita. Amin, Bapak-bapak. Coba renungkan baik, Bapak-bapak yang hari ini dalam rumah tangga kita. Kita tidak tahu hari ini Bapak-bapak punya usia pernikahan berapa. Tapi coba flashback kembali ke belakang. Dulu waktu Mama Bodi masih gitar Spanyol, gitar Brasil, gitar Belanda, atau gitar Cina. Coba renungkan. Waktu Bapak dan Mama mau kritik, waktu Mama mau ketemu, lihat bagaimana rasa cinta itu menggebu-gebu. Pertanyaannya adalah, rasa cinta yang menggebu-gebu itu apakah masih ada sampai hari? Kadang hari ini ketika Mama Putih ada sedikit melebar ke kanan dan ke kiri, Mama sudah seperti begini, ya sudah. Ya, kita juga harus belajar mencintai. Dalam apapun keberadaan Mama dan apapun keberadaan Papa. Kalau Bapak hari ini sudah Polda, tahu Polda ya Mama-mama? Perut lewat dada. Jadi kalau lihat Bapak-bapak, tapi saya yakin rayon percetakan ini tidak ada Polda karena kita naik di Rolorosan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, naik ini pasti Bapak-bapak Polda tidak ada, makanya maka kita stabil. Ya, tidak aman saja. Saya Bapak-bapak nomor stabil. Beda kalau yang di rayon lain mungkin Polda bagus, agak banyak. Kalau saya lihat percetakan ini, kalau tidak ada Polda karena itu olahraga terus. Ya, cuma ya naik juga ya, haleluya, turun juga puji Tuhan.
Tapi mari kita belajar berkata dalam ungkapan cinta. Penting bapak-bapak memuji istri di tengah-tengah hidup ini. Dalam keberadaan wanita itu dia senang kita puji. Ya walaupun memang bagiannya ya seperti itu, walaupun kita bilang pujian kita tidak kasih dia apa-apa ya, hanya mama ya. Pujian itu bisa dua hal. Ketika mama masak, terima kasih mama. Ya puji Tuhan. Makanan sudah ada, tinggal makan saja. Kita bilang terima kasih sodor. Bayangkan kalau kita yang hari ini tinggal di sini, mama harus beli sayur di bawah, mama harus beli bumbu di bawah, mama harus bawa naik lagi, mama siapkan. Kita bapak tinggal makan saja. Coba kata terima kasih kita berkata. Anak-anak, coba kata terima kasih buat orang tua. Berapa banyak anak-anak yang hari ini buat orang tua kecewa. Orang tua berbuat segala. Kita hanya tinggal minta, marah, panggil mama itu uang, panggil bapak itu uang. Tapi pernahkah kita berpikir bapak dan mama cari uang itu seperti apa? Coba tanya bapak dan mama hari ini situasi di luar sana, seberapa gampang dan cepat mendapatkan uang? Tidak gampang. Tapi apakah anak-anak hari ini berpikir dan memahami bagian penyataan ucapan ujian, yaitu bicara tentang kita menyatakan bahwa kita mengasihi suami, kita mengasihi istri, kita mengasihi orang tua, itu baik di tengah-tengah kehidupan kita. Dan di tengah-tengah apa yang kita ingat bahwa penting untuk kita bisa memahami tentang penyataan cinta, kita juga harus mengalami tentang cinta itu sendiri dalam kasih hati. Yang kedua dalam konteks ini juga, kita mau mengingatkan bahwa betul kita menyatakan cinta, tetapi penyataan cinta itu harus ada tindakan. Karena apapun yang hari ini kita katakan, I love you for you, you love for me, itu number one for heart forever. Ketika kita bicara tentang cinta, bukan hanya soal apa yang kita ungkapkan, tapi soal apa yang kita lakukan. Amin. Ketika bapak bilang mama, saya sayang mama, jangan pernah bapak putar mama di telinga begini, pukul mama begini, jangan mati mama. Alkitab ingatkan suami-suami, istrimu adalah tulang rusuk. Dia bagian yang harus engkau jaga, engkau rawat, engkau tolong. Berapa banyak hari ini rumah tangga yang suami segampang memukul istrinya. Berapa banyak KDRT terjadi hari ini. Dengar baik, istrimu kau harus jaga. Ketika engkau ada dalam bagian komitmen di hadapan Tuhan, di hadapan umat, ketika berbicara tentang penyataan bersedia dalam suka dan duka, sehat dan sakit, engkau sebagai suami justru menjaga menolong dalam bagian. Dan berapa banyak hari ini terjadi dalam bagian istri-istri, belajarlah kita hormat terhadap suami. Engkau adalah penolong, tapi dengar baik, engkau bukan pemimpin untuk kehidupan kita sebagai manusia. Karena perempuan itu dia bukan pemimpin, dia adalah penolong. Maka ingat, sebagai penolong istri, dia harus belajar hormat. Karena kepemimpinan dalam kekristenan, laki-laki itu imam, dia pemimpin, dia suami, dia bapak. Maka istri, dia wajib untuk hormat suami. Berapa banyak hari ini rumah tangga yang istri tidak menghormati suami. Ingat, wanita ini dimengerti, amin. Tapi ingat, suami yang dihormati. Jangan pernah memarah suamimu di depan umum, sekalipun dia salah. Belajar engkau hargai, kau hormati. Berapa banyak ibu-ibu yang tidak mengerti bagian ini. Maka tidak heran bapak-bapak, segampang mereka tidak menghargai kita, menghormati kita. Karena kita tidak hargai mereka sebagai guru. Pendeta perlu bicara bagian ini supaya kita memahami tentang apa yang menjadi bagian di dalam. Bapak Ibu Saudara, persekutuan yang diberkati, istri-istri belajar dan menghormati, suami-suami belajar tentang apa bagian ini. Karena segampang
kita marah mereka, kita bicara mereka dalam bagian. Memang survei membuktikan ibu-ibu, satu hari itu ibu-ibu bicara itu 2.000 kata. Ibu-ibu punya pembicaraan, punya kata-kata itu satu hari 2.000 kata. Maka ibu-ibu tidak heran banyak bicara, itu normal. Tapi ingat, ada bagian yang perlu kita bicara di luar, ada bagian yang dalam keluarga tidak boleh kita bicara. Belajar off record, apapun kekurangan suami, apapun kekurangan dalam rumah tangga, ingat, belajar untuk selesaikan dewasa dalam rumah tangga. Amin. Penting bagian ini. Karena kalau kita tidak memahami bagian ini, masalah dalam rumah tangga kita bukan orang lain cari tahu, kita sendiri yang kasih tahu. Kita yang tidak dewasa dalam persoalan di dalam. Pendeta perlu bicara bagian ini karena bagian ini seringkali diperhadapkan dalam situasi pelayanan yang ada. Anak-anak yang diberkati, penyataan cinta bagi orang tua itu penting. Kadang kita bilang bahwa kita sayang mama dan papa, ada amin. Tapi ingat, ketika orang tua kita dalam usia senja, banyak kali pendeta pelayanan diakonia, khususnya lansia, anak-anak yang diberkati, jabatan posisimu boleh baik pagi. Tapi ketika orang tua di usia senja, mari harus ada perhatian, mari harus engkau ada bersama dengan mereka. Betul kau punya rumah tangga dengan istri dan suami, tapi jangan pernah kau lupa. Ingat baik, keberhasilanmu sebagai seorang anak hari ini, jangan pernah kau lupa di belakang diri hidupmu ada seorang bapak dan mama yang berjuang ketika kau kecil sampai kau duduk dalam posisi. Ada begitu banyak hari ini anak-anak yang tidak memahami bagian ini. Pendeta banyak kali layani lansia, orang tua mereka telantarkan biasa, anggap biasa. Padahal hidup dalam posisi jabatan yang luar biasa, padahal hidup dalam sebuah secara ekonomi punya segala. Tapi lihat mama sombong, lihat bapak sombong, beli baju saja sombong. Dalam bagian apa? Bukan soal itu apa yang kita beri, tapi soal pernyataan cinta ketika kita sayang orang tua. Buktikan dari apa yang menjadi bagian kata sayang itu. Jangan sampai di titik terakhir mereka sudah pergi, engkau beli baju terakhir, jas yang mereka pakai hanya di yang terakhir di titik. Jangan sampai sepatu yang terakhir engkau beli, ketika mereka sudah di peti baru engkau beli yang tak baik. Itu baik, tapi jauh lebih baik ketika mereka masih ada pernyataan cinta dan ungkapan cinta kau lakukan, sehingga hidupmu mengerti bagian ini. Firman Agung bilang, bagaimana pernyataan cinta betul-betul pahami dengan baik, sehingga apa? Bukan soal apa yang hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak katakan, tapi soal apa yang kita lakukan. Maka Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, sia-sia. Bapak Ibu bicara tentang iman, Bapak Ibu bicara tentang firman, tapi ketika cinta kasih itu tidak ada, apa artinya? Maka konteks ini sedang mengingatkan kita soal apa yang menjadi bagian ketika kita bicara tentang kasih storge di dalam. Ketika kita bicara persekutuan jemaat ini, mari kita renungkan berapa banyak hari ini jemaat menuntut apa yang pendeta sudah buat di gereja ini, apa yang menjadi sudah kerjakan di rayon ini, apa yang pelayan unsur sudah kerjakan bagi rayon ini. Dengar baik, kalau hari ini kita berpikir tentang apa yang kita dapat, Bapak Ibu dan saya tidak bedanya dengan anak-anak kecil yang selalu menuntut. Bapak Ibu harus mengerti bahwa hari ini melalui gereja ini, melalui persekutuan ini, ketika pendeta berdiri di mimbar, ketika majelis ada dalam pelayanan, ketika pelayan unsur berdiri dalam pelayanan, berapa banyak setia Bapak Ibu yang digumuli dan didoakan.
Berapa banyak Bapak Ibu ketika di luar sana kerja dengan tantangan, persoalan, pergumulan yang engkau sedang hadapi sepanjang 1 minggu, pendeta harus bergumul dan berdoa. Pelayan unsur harus bergumul dan berdoa. Majelis harus bergumul dan berdoa. Hari ini, selama ini kita ingin mengerti, tapi hari ini, mari engkau harus memahami bagian ini, supaya hari ini jangan tanyakan apa yang pengharapan Jayapura beri bagi Bapak Ibu, tapi tanyakanlah apa yang hari ini Bapak Ibu bisa beri bagi gereja, apa yang Bapak Ibu bisa beri bagi Rayon Percetakan, apa yang Bapak Ibu bisa buat bagi gedung para Via Dolorosa. Kita bersyukur bahwa hari-hari ini pendeta lihat kemajuan secara fisik, gedung ini semakin hari semakin naik. Terakhir pendeta pimpin, pendeta masih ada di sebelah kiri. Hari ini pendeta pimpin, pendeta sudah di belakang. Sudah ada yang baik. Ya tidak tahu nanti pendeta pimpin akan seperti apa lagi. Tapi ini ditentukan apa? Kualitas cinta dalam kita mengasihi Tuhan. Maka kita tidak akan berpikir tentang apa yang akan saya beri, tapi kita akan berpikir apa yang akan saya buat di tengah-tengah apa yang Tuhan mau. Amin. Yang terakhir, anak-anak muda, perhatikan ayat 7 pasal 2. Anak-anak muda boleh baca 1, 2, 3. Sekali lagi bagian ini penting anak-anak muda, khususnya ketika kita bicara tentang pacaran. Pendeta tidak larang hari ini kita pacaran, karena itu bagian dari eros. Tapi bagian ini mengingatkan kita soal kita jaga diri. Hidungan bilang, jangan kita menginginkan, membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini. Bicara tentang apa? Kita harus bisa jaga kesucian diri. Kita harus bisa jaga diri. Kita harus bisa jaga nama keluarga, nama persekutuan, nama gereja, dan nama Tuhan. Kenapa? Bagian hari ini anggap biasa. Orang tua yang diberkati, bagian ini penting kita hayati. Supaya kita betul-betul menaruh pikiran untuk anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan kita. Kenapa? Karena bicara tentang bagian ini penting. Dasarnya di mana? Mari kita perhatikan Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27, 28. Pendeta jadi kita baca bersama supaya kita mengerti. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, penuhilah bumi dan taklukkanlah negeri, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati, Alkitab katakan apa? Allah memberkati mereka, baru mereka beranak cucu. Itu prinsip dalam berkristenan. Itu nilai dari kehidupan ketika kita bicara tentang kekristenan. Hari ini orang gampang dan segampangnya anak-anak beranak cucu baru diberkati. Pendeta perlu bicara bagian ini penting supaya apa? Kita bisa jaga diri. Bapak Ibu perlu tahu lembaga yang Alkitab gambarkan dan Allah hadirkan di tengah-tengah dunia, bahkan sebelum gereja, yaitu keluarga. Sebelum Kejadian pasal 3, pasal 1 ayat Allah sudah berbicara soal keluarga. Pasal 3 berbicara tentang manusia jatuh di dalam dosa. Pasal 1 Allah hadirkan keluarga. Maka kenapa dalam kekristenan keluarga menjadi prinsip nilai hidup dan kehidupan. Dan hari-hari ini pendeta perlu mengingatkan ini supaya mari sebagai anak-anak laki-laki yang sedang bertumbuh,
jaga diri, jaga harga diri, dan jaga kesucian. Sebagai perempuan, jaga diri, harga diri, jaga nama baik keluarga. Supaya apa? Engkau tidak membuat dirimu malu, orang tua malu, dengan segala apa yang hari ini engkau angkat biasa. Sehingga apa? Kidung Agung sampaikan, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini. Itu bagian yang penting karena ada waktunya. Beranak cucu itu ada waktunya. Ketika engkau sudah diberkati, maka keturunanmu akan menjadi berkat di tengah-tengah keberkatan. Kalaupun hari ini sudah terjadi, itu menjadi pembelajaran. Tapi hari ini yang belum terjadi, sadari, renungkan, lakukan. Dan doa pendeta, kiranya tangan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan membawa kita untuk kita menyadari cinta yang mendukung dan menyudutkan. Tuhan memberkati kita. Kasih dan kemuliaan